bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu warga yang berada di Bekasi yaitu Ibu Rahayu yang beliau juga nyatanya mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Halo, selamat sore Ibu Rahayu. Iya sore Mbak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ibu Rahayu. Apa kabar nih Bu Rahayu? Alhamdulillah. Ya, Bu Rahayu tinggal di Bekasi ya? Iya Mbak. Bu Rahayu saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memiliki dampak apa nih untuk perekonomian dari keluarga Bu Rahayu sendiri? Yang jelas dampaknya untuk kehidupan sehari-hari ya. Untuk perekonomiannya seperti apa? Bu Rahayu kerjaannya, profesinya apa Bu? Saya sehari-hari selain ibu rumah tangga yang utama juga ngajar ngaji. Iya. Dan suami itu ini kerja harian, ojol. Jadi emang terasa sekali, iya. Jadi ojek online. Jadi terasa sekali memang dampaknya. Gitu. Dampaknya seperti apa dari misalnya dari pendapatan itu mengalami penurunan seberapa banyak sih Bu, seberapa signifikan dari hari-hari biasanya? Ya jelas kalau ojol itu drastis ya. Dari yang tiap harinya ada pemasukan ini jadi sangat berkurang. Kadang sehari 2 hari itu yang nggak ada orderan gitu. Dengan kekurangan yang saat ini, lalu Ibu Rahayu dengan keluarga bagaimana menanggulanginya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari? Alhamdulillah sih ya. Jadi memang ini kaitannya mungkin kalau dihitung-hitung pakai logika dunia sih emang nggak masuk di akal sih ya. Tapi memang kalau kita mengutamakan keimanan gitu ya, keyakinan pada yang maha memberi rezeki itu ada aja. Jadi kadang memang orang sering salah mengartikan rezeki itu selalu diartikan dengan uang atau pendapatan. Padahal rezeki itu banyak rupanya gitu, banyak jalannya. Kayak pengalaman kami gitu di rumah selama COVID ini, alhamdulillah nggak kekurangan makan, nggak kekurangan beras, nggak kekurangan pangan. Ada saja tanpa kita meminta, ada yang memberi kadang gitu ya. Jalannya banyak gitu. Dan Allah sepertinya sudah mengatur gitu. Kok beras sudah habis nih, tahu besok ada yang nganter gitu. Padahal kita nggak ini gitu, nggak nyari atau gimana gitu. Ya alhamdulillah. Selama keyakinan sama Allah itu kuat, Allah tuh pasti akan memberikan jalannya begitu ya. Karena memang kan Allah la razaq illallah, tiada rezeki selain dari Allah. Ibu Rahayu, kalau tadi Bu Rahayu bercerita suami itu bekerja lepas yaitu ojol. Nah, Bu Rahayu sendiri untuk membantu keuangan keluarga, apakah ikut juga membantu misalnya berjualan atau ya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya saja atau bagaimana Bu Rahayu? Kemarin sempat bantu-bantu jualan roti gitu ya, bakery ya. Tapi memang kondisi seperti ini ya bukan untung gitu, jadinya malah merugi. Jadi sekarang yang bisa dilakukan oleh kami ya ikhtiar sebisanya, sehemat mungkin mengatur-ngatur, tapi juga supaya anak-anak kita nggak kekurangan gizi gitu kan. Tapi gini sih sebenarnya intinya, Allah boleh kasih kita kekurangan pendapatan dan sebagainya ya. Tapi yang paling utama itu kita tidak boleh kurang iman gitu aja. Jadi kalau insya Allah iman kita kuat, keyakinan kita kuat tuh Allah pasti akan jamin. Gitu. Apalagi ini bulan Ramadan gitu ya. Bu Rahayu, mohon maaf saya bertanya, untuk saat ini tempat tinggal sudah milik sendiri atau masih mengontrak? Masih mengontrak, masih sewa. Masih sewa ya. Lalu ini bagaimana untuk uang kontrakan kan tidak mungkin putus ya Bu ya, harus tetap dibayarkan per tiap bulannya. Dengan kondisi perekonomian saat ini bagaimana Bu? Apakah ada keringanan dari pemilik rumah kontrakan atau bagaimana Ibu menanggulanginya? Kalau keringanan, paling keringanan waktu ya. Jadi harusnya dibayar tanggal 1 misalnya, jadi harus agak mulur gitu ya. Terus cara menanggulanginya sih alhamdulillah selama 2 bulan ini ada aja ya, walaupun harus muter dulu. Nyari duitnya muter dulu tapi ketemu aja gitu.
walaupun bagaimanapun caranya gitu. Insya Allah. Ya kondisi sekarang memang mesti kuat tawakalnya kayak Mbak. Mesti kuat tawakalnya selain ikhtiar ya. Ya ikhtiar kita usaha terus insya Allah. Tapi sejauh ini masih selalu ada solusi ya Bu dari setiap kesulitan yang dihadapin ya. Karena memang kita berusaha terus mengedepankan husnuzon sama Allah itu. Ibu, saat ini kan pemerintah juga telah menggalangkan sejumlah bantuan-bantuan sosial. Nah, dari keluarga Bu Rahayu sendiri sudah pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Oh pernah, dari pemerintah daerah ya, Kota Bekasi ya. Saya daftar online aja waktu itu. Ada yang tetangga yang info, saya bilang oh ya udah boleh coba gitu. Saya daftar online terus sudah dapat. Sudah dapat, seperti apa? Boleh diceritakan bantuannya apa saja yang diberikan Ibu? Beras 5 kilo waktu itu, terus ada mie instan 7 bungkus, terus ada minyak goreng, saya lupa ya, liter apa 2 liter gitu. Terus ada sarden, ada makanan anak-anak gitu. Ini bantuannya baru 1 kali atau sudah beberapa kali didapatkan? Kalau dari pemerintah baru 1 itu. Bantuan lainnya dari mana-mana saja? Oh, tetangga. Ya, alhamdulillah saya punya tetangga, punya teman-teman baik itu yang ya tapi tidak semua orang punya dikasih rezeki sama mungkin ya, yang dikasih tetangga yang baik, lingkungan yang baik gitu. Ya mungkin itu kedepannya kalau saya sih berharap teman-teman saya nih yang seprofesi yang guru-guru ngaji mudah-mudahan nanti lebih diperhatikan sama pemerintah gitu. Iya, baik. Bersyukur ya Bu ada tetangga yang selalu perhatian, saling membantu. Ini Bu Rahayu boleh diceritakan sedikit sejauh ini selama pandemi ini, kan sebenarnya pandemi ini mulai dari Maret ya Bu sampai sekarang masih ada saja gitu yang terkena. Nah sejauh ini boleh diceritakan kesulitan yang paling sulit untuk saat ini apa Bu? Ya secara dunia paling itu ya memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk yang sifatnya finansial ya kayak bayar sewa rumah gitu ya, anak sekolah paling gitu. Cuma saya pikir itu kan sesuatu yang mungkin nanti bisa dikomunikasikan lah gitu. Tapi ikhtiar kita juga kayak saya ke sekolah, mungkin nanti ke sekolah anak saya akan bicarakan lah gitu. Karena saya pikir para guru di sekolah juga punya pengertian lah yang besar. Kondisinya kan memang ini ya kayak semacam tidak kita mau gitu ya. Paling seperti itu yang paling berat gitu buat untuk bayaran. Kalau untuk sembako sih alhamdulillah untuk sehari-hari yaitu yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillah kita masih dikelilingi orang-orang yang baik gitu. Ada keluarga, ada tetangga, ada teman-teman gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan finansial mungkin itu yang sekarang masih jadi ini. Baik Bu Rahayu, kita juga berharap semoga pandemi ini cepat selesai. Keluarga Bu Rahayu sehat-sehat terus, diberikan rezeki, tetangga yang baik dan perhatian. Terima kasih Bu Rahayu telah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Iya, terima kasih. Ya, tapi pemirsa demikianlah perbincangan kami dengan salah satu warga yaitu Ibu Rahayu di Bekasi. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.